Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikram Kasyiful Azim, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi saya mengenai sistem ekonomi Islam. Dan di sini saya membagi menjadi 3 materi pembahasan, yaitu antara lain pertama kelembagaan sistem ekonomi Islam, yang kedua keadilan ekonomi, dan yang ketiga yaitu adalah peran negara dalam sistem ekonomi. Nah teman-teman, sebelum kita jauh masuk ke dalam materinya, kita akan sedikit mengulas mengenai sistem ekonomi Islam ini. Dalam kehidupan sehari-hari ini kita seringkali ya teman-teman menemukan kegiatan-kegiatan ekonomi atau aktivitas-aktivitas ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, simpan pinjam, utang piutang, bahkan investasi, dan hal itu merupakan hal yang tidak terpisahkan karena kita setiap hari dalam kehidupan kita selalu melakukan aktivitas-aktivitas itu. Namun aktivitas-aktivitas yang kita lakukan seringkali tidak sesuai dengan ajaran Islam, teman-teman. Hal ini dikarenakan kita seringkali mengadopsi sistem ekonomi konvensional seperti sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan lain sebagainya, di mana dalam sistem ekonomi tersebut banyak sekali praktik-praktik yang mungkin belum sesuai dengan ajaran Islam. Nah teman-teman, Islam sebagai agama universal ini tidak hanya mengatur tentang aspek ibadah, tetapi juga aspek-aspek lainnya, termasuk di dalamnya aspek ekonomi. Dan dalam konteks ekonomi, Islam ini menghadirkan sebuah sistem yang dinamakan sistem ekonomi Islam. Dan sistem ini berlandaskan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas, dan tentunya ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan umat serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dengan adanya sistem ekonomi Islam ini menjadi jawaban yang tepat bagi kita umat muslim untuk menjalankan segala aktivitas-aktivitas ekonomi kita agar tetap sesuai dengan syariah, agar tetap sesuai dengan ajaran Islam. Nah, mungkin itu tadi sedikit pengantar sebelum kita masuk ke dalam materi. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi pembahasannya, teman-teman. Nah, kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu mengenai kelembagaan sistem ekonomi Islam. Nah, apa itu kelembagaan? Menurut Rutan dan Hayami, kelembagaan itu didefinisikan sebagai seperangkat aturan dalam suatu kelompok masyarakat atau organisasi yang berfungsi untuk memfasilitasi koordinasi antar anggotanya. Aturan-aturan tersebut memungkinkan individu untuk dapat bekerja sama atau berhubungan satu sama lain sehingga tujuan bersama yang diinginkan dapat tercapai. Nah, maksudnya apa? Simpelnya, kelembagaan itu adalah seperangkat aturan untuk mengatur interaksi masyarakat agar tujuan bersama tercapai. Nah, jika kita kaitkan konteksnya dengan kelembagaan dalam sistem ekonomi Islam, yaitu adalah aturan, norma, dan lembaga yang dibentuk untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi itu berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Jadi kelembagaan ini adalah merupakan penjaga agar aktivitas-aktivitas ekonomi kita itu tetap halal, tetap sesuai dengan syariah, dan lain sebagainya. Next, yaitu adalah kelembagaan dalam sistem ekonomi Islam. Nah, ini teman-teman yang saya sampaikan tadi bahwa kelembagaan itu berperan penting dalam menegakkan prinsip syariah dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Berfungsi tidak hanya sebagai wadah formal, tetapi juga sebagai mekanisme yang memastikan aktivitas ekonomi itu berjalan sesuai dengan keadilan, kejujuran, kemaslahatan, dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Next, nah berikut adalah prinsip-prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid, kemudian keadilan, kemudian yang ketiga ada al-ihsan atau berbuat baik, yang keempat ada al-mas'uliyah tanggung jawab, dan al-wasatiyah keseimbangan, serta yang kelima ada kejujuran. Nah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu prinsip tauhid. Prinsip tauhid itu apa sih? Prinsip tauhid itu adalah prinsip yang menekankan bahwa Allah itu adalah pemilik sejati dari segala harta, sedangkan manusia itu hanya sebagai pengelola. Ya, singkatnya prinsip ini itu adalah meyakini bahwa segala harta, segala kekayaan yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah, sedangkan kita manusia ini hanya pengelola untuk kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita untuk beribadah kepadanya. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah prinsip keadilan. Nah, dalam ekonomi Islam, keadilan itu berarti memperlakukan semua pihak secara adil dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, prinsip ini juga tercermin dalam larangan riba, penipuan, monopoli, kecurangan, dan lain sebagainya. Dan
sekaligus menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata serta pemberian upah yang layak kepada para pekerja. Kemudian yang ketiga ada al-ihsan atau berbuat baik. Nah, dalam prinsip ini itu mengajarkan agar manusia itu tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat luas. Hal ini dapat diwujudkan melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat itu al-mas'uliyah atau tanggung jawab. Nah, artinya setiap aktivitas ekonomi ini harus dijalankan dengan amanah dan memberi manfaat untuk masyarakat. Kemudian yang kelima itu adalah prinsip al-wasatiyah atau keseimbangan, yang berarti menempatkan kepentingan individu dan masyarakat itu secara proporsional atau secara seimbang. Dan yang terakhir adalah prinsip kejujuran. Nah, prinsip kejujuran ini merupakan fondasi dari dalam setiap transaksi ekonomi. Karena dengan kita bersikap jujur kepada orang lain, ini akan membangun kepercayaan kepada orang lain tersebut, sehingga transaksi yang dilakukan akan merasa lebih tenang, tentram, dan akan terjadi keberlanjutan dalam kegiatan ekonomi. Baik, next yaitu adalah mengenai kelembagaan ekonomi Islam. Nah, teman-teman semua, sebenarnya konsep kelembagaan dalam ekonomi Islam ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Tepatnya dilakukan oleh Rasulullah itu sendiri ketika Rasulullah membangun sebuah konsep yang mana konsep ini yang akan nantinya menjadi lembaga Baitul Mal. Nah, pada masa Rasulullah itu mengenalkan konsep Baitul Mal ini dengan mengelola harta zakat, infak, dan lain-lain yang dihimpun dari masyarakat untuk kepentingan umat tentunya, untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Pada masa Rasulullah ini baru dikenalkan konsepnya saja, ya, konsep Baitul Mal, dan lembaga resminya itu baru dikeluarkan atau diresmikan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang pastinya dengan fungsi yang lebih kompleks. Seiring berjalannya waktu, ya teman-teman, sampai detik ini kita di Indonesia juga bisa merasakan lembaga-lembaga ekonomi Islam seperti Bank Syariah, Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Basnas, Badan Wakaf Indonesia, dan lain sebagainya, yang mana lembaga-lembaga inilah yang mempermudah kita dalam menjalankan aktivitas-aktivitas ekonomi, khususnya ekonomi Islam di Indonesia, ya teman-teman. Nah, teman-teman, bicara soal keadilan dalam perspektif Islam, keadilan merupakan salah satu nilai yang sangat penting karena Allah sendiri itu memiliki sifat al-adil atau yang maha adil, dan ini menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Kemudian Allah juga memerintahkan kita umat manusia untuk berlaku adil kepada orang lain tanpa melihat ras, kelompok, suku, dan lain sebagainya. Di sini saya memilih dua ayat yang membahas tentang perintah berlaku adil, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 58 dan Quran surah Al-Maidah ayat 8, yang artinya seperti ini. Quran surah An-Nisa ayat 58 yang memiliki arti yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah Maha memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian pada Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang memiliki arti, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi-saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, teman-teman, kedua ayat tersebut dapat terlihat jelas bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk berlaku adil kepada sesama. Perlakuan adil itu tidak hanya kita berikan kepada individu atau kelompok yang kita sukai saja, tetapi juga kepada orang lain, kepada seluruh masyarakat tanpa memandang sara. Dan keadilan ini, teman-teman, merupakan prinsip yang bisa digunakan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aspek ekonomi. Nah, dalam sistem ekonomi Islam, keadilan ini merupakan salah satu prinsip yang sangat ditekankan. Prinsip keadilan ini hadir agar tidak ada pihak yang merasa tertindas atau terugikan. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi dalam Islam itu harus berjalan secara baik dan seimbang dengan memperhatikan hak serta kewajiban setiap individu maupun kelompok. Nah,
Di sini ada dua prinsip ya teman-teman. Di sini ada dua prinsip dasar keadilan dalam ekonomi. Yang pertama itu adalah keadilan dalam distribusi kekayaan, dan yang kedua adalah kesejahteraan bersama atau maslahah. Nah, prinsip yang pertama yaitu keadilan dalam distribusi kekayaan. Maksudnya apa? Yaitu maksudnya di mana kekayaan itu tidak boleh hanya terpusat pada kelompok tertentu saja, tetapi juga harus dikelola dan didistribusikan secara adil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraan bersama atau maslahah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah aktivitas ekonomi itu tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi harus membawa manfaat secara kolektif atau untuk membawa manfaat secara keseluruhan kepada masyarakat luas. Nah, oleh karena itu dalam praktiknya teman-teman, Islam itu sangat menolak segala bentuk praktik-praktik seperti eksploitasi, riba, penipuan, serta praktik-praktik yang merugikan salah satu pihak, karena praktik-praktik tersebut itu merupakan simbol dari ketidakadilan, dan ketidakadilan itu merupakan sebuah perbuatan yang zalim, dan Allah sendiri itu melarang ya. Allah itu melarang seseorang untuk berbuat zalim, dan bahkan Allah mengancam di dalam Quran surah An-Nisa ayat 168 yang kurang lebih terjemahannya seperti ini teman-teman. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan melakukan kezaliman, Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak akan menunjukkan kepada mereka jalan apapun. Nah, ayat tersebut itu dengan jelas ya teman-teman menegaskan bahwa kezaliman itu merupakan dosa yang besar dan mendapat ancaman yang keras dari Allah. Bahkan disebutkan bahwa Allah tidak akan mengampuni dan tidak akan menunjukkan jalan kebaikan bagi orang yang melakukannya. Nah, praktik-praktik ketidakadilan tersebutlah yang membuat yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Nah, oleh karena itu Islam juga menganjurkan untuk melakukan distribusi kekayaan agar semua orang itu dapat merasakan harta, dapat merasakan kenyamanan dalam hidupnya. Teman-teman, next yang selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai peran negara dalam sistem ekonomi. Nah, dalam perspektif Islam, sistem ekonomi itu tidak hanya ditujukan untuk kepentingan individu, tetapi juga untuk seluruh umat manusia seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Oleh karena itu, negara itu tidak boleh bersifat pasif, tapi negara juga harus aktif untuk memastikan tercapainya kemaslahatan umum dan mengoreksi jika ada ketimbangan dalam distribusi kekayaan. Dan intervensi negara ini bukan untuk membatasi kreativitas masyarakat, tetapi untuk menjaga agar aktivitas ekonomi itu tetap berjalan halal, adil, dan bermanfaat bagi semua. Di sini saya membagi 4 peran negara dalam sistem ekonomi. Yang pertama itu adalah menjamin keadilan dalam distribusi kekayaan. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan harta dan sumber daya oleh negara. Dan yang ketiga itu adalah kepedulian terhadap kaum lemah, serta yang keempat adalah menciptakan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Yang pertama itu adalah menjamin keadilan dalam distribusi kekayaan. Maksudnya adalah Islam itu menegaskan agar harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Oleh karena itu, negara harus turut andil menghadirkan instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, dan lain sebagainya untuk memastikan bahwa kekayaan itu tidak hanya beredar pada kalangan yang kaya saja, tetapi juga kepada kalangan-kalangan yang bawah yang membutuhkan, sehingga dengan begitu kekayaan itu dapat tersebar dengan merata. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan harta dan sumber daya oleh negara. Nah, dalam Islam sendiri semua harta itu kan hakikatnya milik Allah ya teman-teman. Dan kita manusia ini hanya diberi amanah untuk mengelolanya. Oleh karena itu, negara itu wajib mengelola sumber daya publik demi kemaslahatan bersama. Ini termasuklah juga dengan memberikan jaminan sosial, kemudian menjaga keseimbangan sosial, terus melakukan intervensi jika pasar tidak berjalan dengan adil. Kemudian negara juga melakukan intervensi jika ada kegiatan-kegiatan seperti monopoli ataupun penimbunan dan lain sebagainya.
Dan yang ketiga yaitu adalah kepedulian terhadap kaum lemah. Maksudnya di sini adalah negara itu memiliki tanggung jawab terhadap kelompok yang kurang mampu seperti fakir miskin, anak yatim, masyarakat yang kesulitan ekonomi dan lain sebagainya. Dan bentuk kepedulian ini bisa dapat berupa program pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Nah teman-teman, pada peran keempat ini, negara itu bukan hanya sebagai pengatur, tetapi juga penjamin tercapainya keadilan sosial dan keseimbangan antar kepentingan individu dan masyarakat luas. Dengan kebijakan regulasi dan pengawasan yang sesuai prinsip syariah, negara itu dapat menjaga stabilitas perekonomian, memperkuat lembaga keuangan syariah, dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya. Nah, dengan cara ini, pembangunan ekonomi itu bisa berlangsung stabil dan berkeadilan. Baik teman-teman, itu tadi presentasi dan pembahasan saya tadi, dan dapat kita tarik benang merah bahwa dengan melihat sistem ekonomi Islam, bahwa sistem ekonomi Islam itu tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga mengedepankan keadilan, pastinya untuk kemaslahatan bersama. Dan juga sebagai pengingat bagi kita bahwa harta yang kita miliki saat ini itu merupakan titipan dari Allah, dan tugas kita ini hanya sebagai mengelola untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk didistribusikan kepada orang yang membutuhkan. Dan semoga saja dengan penyampaian materi saya tadi, kita bisa menerapkan prinsip-prinsip tadi dalam kehidupan sehari-hari agar tercipta ekonomi yang adil, berkah, dan berkelanjutan tentunya. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.